Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Nah, ini perbandingan merupakan pertemuan pertama kita pada matematika semester 2 untuk kelas 7. Baik, untuk pertemuan ini kita memiliki 5 kata kunci yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu rasio, yang kedua perbandingan senilai, yang ketiga yaitu perbandingan berbalik nilai, yang keempat yaitu tarif, dan yang terakhir yaitu skala. Berdasarkan foto di samping, kita dapat memperoleh informasi terdapat 6 orang di dalam foto dengan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwasanya perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto tersebut adalah 3:3. Selain contoh yang ada di slide sebelumnya, ada 3 cara menyatakan perbandingan yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Yang pertama yaitu menggunakan pecahan, contohnya 2/3. Nah, pecahan itu ditandakan dengan adanya penyebut dan pembilang. Yang kedua, menggunakan 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2 atau tanda bagi. Misalnya 2:3 seperti yang terlihat di slide. Yang ketiga yaitu menggunakan 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3, itu juga bisa dibaca 2:3. Sebagai contoh, misalnya dari 150 siswa di SMP Sukamaju, ada 100 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, sedangkan 50 siswa lainnya memilih membaca berita melalui media cetak. Berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa 1/3 dari siswa SMP Sukamaju memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita. Nah, dari mana nilai sepertiga ini? Nilai sepertiga ini didapat dari jumlah siswa yang memilih media cetak dibagi total seluruh siswa. Karena ada 50 siswa yang memilih media cetak dengan total siswa 150, maka diperoleh nilai 1/3. Selain itu, informasi tersebut dapat dinyatakan dengan rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Nah, nilai 2:1 ini diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media online dengan jumlah siswa yang memilih membaca berita melalui media cetak. Karena terdapat 100 siswa yang memilih membaca berita melalui media online dan 50 siswa memilih media cetak, nah nilai tersebut sama-sama dibagi 50 gitu. Jadi 100 dibagi 52 dan 50 dibagi 51. Jadi ketika dibandingkan media online dibanding media cetak adalah 2:1. Kita akan mencoba mengerjakan soal selanjutnya. Dery dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Dery berjarak sekitar 20.000 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak sekitar 15 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah mereka dari sekolah? Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyamakan satuan yang digunakan. Kita akan menggunakan satuan kilometer sebagai satuan jarak. Jadi kita konversi dulu nilai 20.000 meter ke kilometer. 20.000 meter bila dikonversi menjadi kilometer adalah 20 kilometer. Sehingga jarak rumah Dery dari sekolah adalah 20 km dan jarak rumah Doni dari sekolah adalah 15 km. Kemudian untuk perbandingan jarak rumah Dery terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 20:15. Nah, 20 tadi kan jarak rumah Dery dari sekolah. 15 adalah jarak rumah Doni dari sekolah. Karena yang disampaikan pertama adalah Dery, maka Dery diposisikan di atas dan Doni diposisikan di bawah gitu. Jadi informasi yang disampaikan pertama akan menjadi pembilang dan informasi selanjutnya sebagai pembanding akan dinyatakan sebagai penyebut.
Nah, nilai 20 banding 15 tadi disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5 sehingga memperoleh nilai 4 banding 3. Jadi, perbandingan jarak rumah Dery terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 4 banding 3. Selanjutnya untuk perbandingan jarak rumah Dery terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah, nah karena yang disampaikan pertama adalah Dery, maka Dery akan menjadi pembilang dan jarak rumah Doni dari sekolah akan menjadi penyebut. Nah, jarak rumah Dery dari sekolah itu kan 15 km, sedangkan jarak rumah Doni dari sekolah itu 20, sehingga 15 banding 20. Nah, 15 banding 20 tadi disederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3 dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga perbandingan jarak rumah Dery terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 3 berbanding 4. Pada pagi hari, Ananda dan Ica membuat campuran minuman yang terbuat dari perasan jeruk dan air putih. Nah, di antara 4 campuran, campuran A, campuran B, campuran C, dan campuran D, manakah campuran yang memiliki rasa jeruk yang paling kuat? Nah, berikut cara menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Nah, untuk mengetahui campuran mana yang memiliki rasa jeruk yang paling kuat, kita akan membandingkan jumlah gelas perasan jeruk dibanding total seluruh gelas yang ada. Nah, untuk yang campuran A, diketahui bahwa terdapat 2 gelas perasan jeruk dengan total campurannya adalah 5 gelas, sehingga perbandingannya atau persentase kadar perasan jeruk dalam minumannya adalah 2 dibanding 5 dikali 100%. Kita memperoleh nilai 40%. Untuk campuran B yang memiliki 5 gelas perasan jeruk dengan total campuran 14 gelas, diperoleh persentase 5 banding 14 dikali 100%. Nah, diperoleh nilai 35,7%. Nah, kenapa sih harus dikali 100%? Jadi karena kita ingin mencari persentase campuran, makanya kita kali 100% gitu ya. Baik, untuk campuran C yang memiliki 1 gelas perasan jeruk dengan total campuran 3 gelas, diperoleh persentase kadar perasan jeruknya 1 dibanding 3. Nah, jadi 1 banding 3 dikali 100%. Perolehan nilainya 33,3%. Untuk campuran D yang memiliki 3 gelas perasan jeruk dengan total campuran 8 gelas, diperoleh persentase 3 banding 8 dikali 100% atau sekitar 37,5%. Nah, berdasarkan hasil persentase yang kita peroleh tadi, campuran A dengan persentase 40%, campuran B dengan persentase 35,7%, campuran C dengan persentase 33,3%, dan campuran D dengan persentase 37,5%. Dari 4 persentase yang ada, karena kita harus mengetahui campuran mana yang memiliki rasa jeruk yang paling kuat, maka persentase yang dipilih adalah persentase yang paling tinggi, yaitu persentase campuran A sebesar 40%. Jadi dari campuran A sampai D, campuran yang rasa jeruknya paling kuat tadi adalah campuran yang A. Nah, sekian saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti ya ke depannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat untuk mempelajari matematika di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas pertemuan satunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.